Sobat IAKN Podcast and Channel. Selamat datang kembali di IAKN Podcast and Channel bersama saya Meling. Ngobrol berisi bukan basa-basi. Hari ini kita bahas tema yang sangat menarik sekali dan sangat penting. Tema kita hari ini adalah temukan tujuanmu di kampus IAKN Kupang. Nah, karena kuliah itu bukan hanya soal gelar, tapi soal panggilan, makna, dan masa depan. Bersama saya telah hadir di ruangan podcast ini Bapak Dr. Venetson Pairikas MPDK, salah satu dosen pasca sarjana IAKN Kupang. Selamat datang Pak. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di saya. Ya, sudah berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak dosen, ya. Hal-hal yang terkait dengan temukan tujuanmu di pasca sarjana IAKN Kupang. Pak, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama nih mengajar sebagai dosen di pasca sarjana? Ya, untuk dosen awalnya itu di S1 dari 2015, di pasca sarjana saya dari 2023. 2023 ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, aktif sekali nih. Ya. Nah, Pak Venetson ini salah satu dosen yang kemarin baru lulus P3K ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Bapak Saya tahun berapa lulus P3K? 2023. 2023, berarti sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Wah. Nah, menurut Bapak selama mengajar di pasca sarjana nih, menurut Bapak mengapa sih studi di pasca sarjana itu penting? Ya, studi di pasca sarjana itu penting karena di IAKN pasca sarjana ini punya banyak cara untuk mengembangkan pembelajaran. Iya. Nah, contohnya seperti karena yang terlibat di pasca sarjana itu terdiri dari pelayan, guru, kepala sekolah, bahkan akademisi, politisi. Iya. Ya, mereka datang dengan membawa masing-masing background pemahaman, background pendidikan dan juga background kepemimpinan pelayanan mereka. Nah, di IAKN pasca sarjana itu memberi kebebasan kepada mereka untuk berekspresi mulai dari apa yang mereka punya. Jadi ada tempat ruang ya bagi mereka. Luar biasa sekali. Nah, Pak mau tanya nih, kalau kita biasanya pandangan orang ya, belajar itu soal akademik saja. Biasanya pandangan orang gitu. Nah, bagaimana sih kalau di pasca sarjana di ruang kelasnya itu seperti apa? Apakah hanya pembelajaran untuk akademik atau juga hal sebagainya lainnya, integritas atau spiritualitas dan sebagainya? Ya, keteladanan panggilan diri kita tidak bisa hanya berbicara teori. Iya, benar. Itu harus dirubui dari pengalaman kehidupan. Dan teori itu tidak akan cukup tanpa mengintegrasikan apa yang kita punya dalam pemahaman spiritual, panggilan pelayanan, dan dedikasi dan integrasi diri. Berarti di dalam kelas itu juga include ya semuanya ya Pak ya? Ya, terinclude. Karena seperti yang saya bilang di awal, bahwa background dari masing-masing sebagai pelayan, sebagai pendidik, mereka bawa untuk dimaknai, dibaharui dalam diskusi-diskusi mendalam, dalam kajian-kajian mendalam, dan itu diekspresikan dalam penyampaian berargumen atau juga dalam tulisan-tulisan karya, dalam penugasan-penugasan. Iya. Setahu saya di pasca sarjana itu ada program magister dan doktoral ya Pak ya. Betul. Nah, kalau Bapak ngajar di dua-duanya? Saya home base-nya doktor di doktoral, tapi juga mengajar di S2-nya. S2-nya ya di magister ya. Magister. Kemarin kita dengar di magister tuh akreditasinya baik sekali loh Pak. Betul. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya rasa itu relevan dengan apa yang kita sudah lakukan. Para dosen bekerja sama, kompak, banyak mempublikasi karya-karyanya, karya ilmiahnya. Juga mahasiswa didorong, dimotivasi dalam ruang-ruang diskusi untuk mengembangkan tulisan-tulisannya. Bukan saja di situ, ada juga
program-program PKM yang dilakukan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam kelompok-kelompok pencapaian. Wow, luar biasa sekali. Kelasnya kreatif ya. Iya. Jadi IAKN Lovers di luar sana, di Pascasarjana IAKN Kupang tuh bukan hanya akademik ya. Tapi kita juga ada diskusi-diskusi di kelas yang berkualitas dan output keluarnya juga jelas ya. Iya. Benar sekali. Oke, harapan Bapak sebagai dosen Pascasarjana ini, menurut Bapak harapan Bapak untuk para alumni apa? Dan menurut Bapak apa sih kelebihan dari Pascasarjana sehingga orang di luar sana yang masih ragu nih mau datang daftar di Pascasarjana tuh mereka pikir, oh ternyata saya harus ambil Pascasarjana IAKN Kupang karena itu terbaik. Menurut Bapak bagaimana? Ya, contoh konkretnya ada 2 orang mahasiswa kami Pascasarjana yang sudah selesai itu lolos di Undana ya. Oh ya. Dan juga produk mahasiswa kami, output kami itu ada di dunia politik, ya. Ada dalam kepemimpinan yang sukses. Nah, itu barometer yang patut kita catat dan kita akui bahwa ternyata Pascasarjana itu sudah menghasilkan buah-buah yang matang. Wow, keren. Nah, menurut Bapak nih kalau sudah hasilkan buah, apa nih ajakan Bapak ke orang di luar sana supaya mereka ayo daftar di Pascasarjana IAKN Kupang? Oke, terima kasih. Saudara-saudara, rekan-rekan, pelayan, pendidik, rohaniawan, atau politikus, siapapun itu yang mau bergabung di IAKN Kupang. IAKN Kupang sudah sangat baik ya dari konstruksi akademik dan juga pembelajaran, dan itu diakui. Benar. Nah, karena itu marilah bergabung bersama dengan kami. Mari kita sama-sama berdiskusi untuk membangun negara kita, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, luar biasa sekali. Ya, jadi IAKN Lovers, hari ini kita sudah dengar ya bersama-sama dari salah satu dosen Pascasarjana. Di Pascasarjana itu bukan hanya soal akademik, tetapi pembentukan karakter, spiritualitas, bahkan outputnya jelas. Mahasiswa-mahasiswa dapat bersama dengan dosen bergabung di penelitian dan juga PKM. Mantap sekali. Wow, terima kasih banyak nih Pak untuk kesempatannya sudah ada bersama dengan kami di channel ini. Dan sebagai penutup saya punya pantun buat kita. Burung camar di atas batu, Cakep. terbang tinggi melawan angin. Cakep. Pascasarjana punya mutu, asal tekun pasti bersinar selalu. Amin. Ya. Terima kasih banyak IAKN Lovers, dan terima kasih banyak juga Bapak Dr. Venetson Pairikas MPDK sudah hadir bersama. Dan IAKN Lovers, jangan lupa untuk temukan tujuanmu di Pascasarjana IAKN Kupang karena the best. Sampai jumpa lagi dalam sesi selanjutnya.